komputer. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih untuk waktu ini. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang topik baptisan dan perjamuan kudus. Ya, apakah sudah menemukan? Apa sudah melihat ini? Sudah Pak Johan, sudah. Oh, terima kasih Pak Gusti. Iya. Baptisan dan perjamuan kudus, kita mengakui di gereja kita ada dua upacara. Bukan saya lebih suka, gereja kita menghindari kata sakramen. Sakramen ini ada dua sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Karena itu coba kita lihat definisinya dulu. Apa itu sakramen? Sakramen atau ordinans gereja, peraturan gereja. Nah, peraturan-peraturan gereja secara historis, gereja Protestan mengenal dua peraturan, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Tapi saya beri tanda kurung dalam kurung CD. Karena kelihatannya bahwa di gereja Protestan, supaya Bapak-bapak tahu bahwa gereja Protestan itu menambah, memang bukan sakramen ditambah, tetapi CD itu kelihatannya lebih besar daripada perjamuan kudus. Buktinya CD itu pakai upacara, pakai makan-makan. Nah, dan saya sudah mengalami keduanya. Jadi kalau saya ditanya nanti, malaikat di sorga, apakah sudah baptis perci? Sudah. Baptis selam? Sudah. CD? Sudah. Jadi saya sudah mengalami ketiganya. Kecuali Bapak Pendeta yang lain mungkin agak kesulitan nanti di sorga kalau ditanya tentang CD, perci, ya mohon maaf ya, tidak ada waktu berteman waktu di sorga. Nah, sementara Katolik Roma mengenal 7 sakramen, yaitu baptisan, ekaristi, penguatan, pengakuan dosa, perminyakan, holy ordinance, dan perkawinan. Dan ketika gereja Protestan pisah dari Katolik, gereja Protestan berhasil membawa dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan. Ada perbedaan pendapat tentang istilahnya. Katolik Roma dan beberapa gereja Protestan lebih menyukai istilah sakramen yang berasal dari bahasa Latin, sacramentum, yang berarti sesuatu yang dikuduskan. Berarti kalau dikuduskan, jemaat kita tidak ikut, berdosa loh. Setuju ya? Kalau kita berkata bahwa perjamuan dan baptisan kudus, atau perjamuan kudus misalnya, kalau kita katakan ini sakral dan kudus tidak dilakukan, berarti sebenarnya berdosa. Dan jemaat kita tiap bulan bisa berdosa. Karena tidak mengikuti perjamuan kudus kalau dia sudah layak. Karena istilah dari sakramentum. Sakramen, istilah sakramen dalam bahasa Latin Vulgata juga dipakai untuk menerjemahkan kata Yunani musterion dalam Efesus 5 ayat 32. Dan dipakai untuk sesuatu yang memiliki makna rahasia atau misterius. Agustinus menyebutnya bentuk terlihat dari kasih karunia yang tak terlihat. Selanjutnya, sakramen didefinisikan sebagai suatu tanda luar dari terlihat dari kasih karunia yang bersifat dalam dan rohani. Supaya saudara bisa memahami bahwa pengertian di sana, di sebelah sana itu, sakramen adalah tanda luar yang terlihat dari kasih karunia yang bersifat dalam dan rohani. Makanya disebut sebagai sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Untuk alasan inilah banyak gereja Protestan lebih menyukai istilah peraturan atau ordinans yang tidak memiliki konotasi penyaluran kasih karunia. Peraturan mungkin bisa didefinisikan sebagai upacara yang diberikan oleh
Kristus untuk diadakan oleh gereja. Semoga bapak-bapak sudah memahami ini. Bahwa itu sebabnya mengapa gereja baptis, gereja kita, tidak menyebut nama sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Tapi dipakai dengan nama upacara baptisan kudus dan upacara perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Itu ya. Jadi kita memakai istilah ordinans atau upacara, bukan sakramen dari istilah itu. Walaupun memang ya itu kan cuma istilah. Tapi istilah itu dipakai karena ilmu yang diselidiki. Janganlah kita menjadi seorang pendeta tetapi tidak memahami ilmu itu hanya karena ingin mengikuti, tanda kutip sebenarnya, sesuatu yang sudah umum yang berbeda dengan diistilahkan gereja kita. Nah, sekarang saudara-saudara kita masuk dalam upacara baptisan. Kalau kita jujur, saya beri 3 pertanyaan. Untuk apa seseorang dibaptis? Sudah terjadi perubahan makna terjadi dalam pelayanan kita. Seseorang dibaptis sebenarnya karena percaya Yesus. Tapi dibaptis karena mau menikah. Dibaptis karena sesuatu hal. Yang kedua adalah begini, saudara. Mengapa kita disebut gereja baptis? Nah, ini jadi bapak-bapak perlu memahami mengapa gereja kita bukan seperti yang lalu, gereja persekutuan. Tapi disebut sebagai gereja baptis. Nah, sering kita membuat slogan bahwa gereja baptis adalah gereja yang terbaik. Tapi kita perlu tahu mengapa gereja kita memakai istilah baptis. Ini tidak terlepas dari Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena tujuan gereja baptis berdiri adalah untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus. Itu tujuannya. Makanya disebut sebagai gereja baptis. Bukan gereja Protestan, karismatik, Pantekosta, atau gereja penginjil. Seperti nama beberapa gereja lain. Apalagi pakai tambahan Injili lagi. Nah, ini saya pikir ini pemilihan cukup panjang, mungkin perdebatan sampai memilih sudah baptis pakai Injili lagi. Oke, kita enggak diskusi di sana. Nanti mungkin kita bisa mengapa harus baptis pakai Injili lagi. Tapi kita harus menyadari bahwa gereja kita adalah gereja yang berdasarkan pada amanat agung Kristus. Dan yang kedua, gereja kita berdasarkan biblical. Sehingga kita tidak ngikut-ngikut dengan gereja lain yang kelihatannya lebih bertumbuh, lebih viral dibanding dengan gereja kita. Dan kita harus bangga dengan gereja kita yang memakai dengan nama gereja baptis dan pakai biblical. Sekarang kita akan membahas bagian pertama ini, baptisan. Makna baptisan adalah merupakan perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan murid dan membaptis mereka. Pola menjadikan murid dan kemudian membaptis mereka tidak jelas dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ayat 41, pasal 8 ayat 8, lalu kemudian ayat 12, lalu kemudian 38, dan seterusnya. Dari semuanya terlihat bahwa baptisan mengikuti keyakinan, pertobatan, dan iman mendahului dari baptisan. Itu sebabnya mengapa kita konsen gereja baptis adalah gereja yang harus membuat orang bertobat baru dibaptis. Baptisan berarti identifikasi, yaitu identifikasi dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Merupakan pernyataan di depan umum bahwa orang percaya telah disatukan dengan Kristus oleh iman dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, pandangan-pandangan mengenai baptisan, yang pertama, baptisan itu memiliki anugerah keselamatan.
Dengan baptisan, Tuhan mengimpartasikan anugerah keselamatan yang menghasilkan pengampunan dosa. Dalam pandangan Roma Katolik, iman tidak diperlukan. Tapi upacara dan penampilan yang pantas saja itu sudah cukup. Bagi gereja Lutheran, iman merupakan prasyarat. Bayi-bayi sebaiknya dibaptis dan mungkin memiliki iman bawah sadar atau iman dari orang tua. Kita tidak membaptis bayi karena kita gereja baptis. Yaitu gereja berdasarkan Matius 28. Kita berbeda dengan gereja Lutheran. Sekalipun memang teologia Martin Luther ada di dalam gereja baptis. Tapi kita menolak pandangan yang pertama bahwa baptisan itu sebagai sarana anugerah keselamatan. Kita tidak setuju, saudara-saudara. Ya. Yang kedua, ada pandangan mengatakan bahwa jadi ini bukan pandangan gereja baptis. Tanda dan meterai dari perjanjian. Jadi seseorang dibaptis itu, maka dia sudah mendapatkan tanda meterai dari perjanjian Kristus. Memang betul orang dibaptis yang seharusnya menyatakan iman. Dia akan mendapatkan meterai dari perjanjian Kristus. Tapi bukan baptisan air. Pengajaran ini mengatakan bahwa ini merupakan pandangan dari gereja Reform dan Presbyterian. Ya. Ada teman kita dari Reform di sini ya. Tapi saya tahu kelihatannya beliau Injili ya. Nah, sakramen baptisan dan perjamuan kudus, kita menyebutnya begitu, adalah tanda dan meterai di dalam dan yang tidak terlihat di mana Tuhan bekerja di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus. Seperti sunat dalam PL. Baptisan membuat kita yakin terhadap janji-janji Allah. Ini baptisan air. Sehingga setuju bahwa sewaktu orang dibaptis air, maka dia dapat tanda dan meterai dari perjanjian Kristus. Yang ketiga, baptisan itu adalah lambang keselamatan. Golongan baptis dan yang lainnya meyakini bahwa baptisan hanyalah sebuah tanda di luar dari perubahan di dalam sebagai pernyataan iman di hadapan umum. Baptisan tidak membawa berkat rohani secara langsung. Pandangan ini adalah satu-satunya pandangan yang meyakini bahwa hanya orang percaya saja yang boleh dibaptis. Itu sebabnya kita menolak baptisan bayi dan baptisan baptisan kalang kabut. Karena sudah hamil istrinya, calon istrinya harus dibaptis segera. Nah, kalau kita menganut pandangan 1 dan 2, kita sudah menyalahi iman dan biblical. Jadi baptisan ini adalah sebagai tanda di luar dari perubahan di dalam. Mengapa orang itu dibaptis? Baru kemudian bisa terjadilah nomor 1 atau nomor 2, khususnya nomor 2. Itu, jadi ini lambang dari keselamatan. Markus 16, 15, 16 berkata begini, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kata baptisan itu mengikuti dari percayanya. Bagaimana bisa tahu? Memang bahasa aslinya begitu. Tapi tidak perlu kita lihat bahasa aslinya, di frasa bagian B di ayat 16 di sana dikatakan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak ada siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis. Nggak ada. Jadi siapa yang percaya, artinya bahwa baptisan itu tanda yang kelihatan di luar akibat perubahan di dalam. Itulah sebabnya kita disebut sebagai gereja baptis. Gereja yang konsen untuk membawa orang-orang pada kelahiran kembali. Dan orang itu yang layak untuk dibaptis. Cara pembaptisan.
terdapat banyak cara dalam pembaptisan. Yang menjadi masalah adalah kata baptism. Sebenarnya kata yang tidak dapat diterjemahkan. Kata itu masuk dalam bahasa Inggris melalui penyalinan huruf dari bahasa Yunani baptisma. Dari kata baptiso. Ya, baptiso itu ya memang artinya selam. Tetapi kadang-kadang juga Pak Yos tahu dalam baptiso tidak berarti selam juga. Tapi ketika kita melihat Yesus dibaptis, itu berarti betul selam. 3 cara pembaptisan yang dipergunakan saat ini, perci, siram, dan selam. Siapa yang dibaptis? Mungkin perlu kita nanti diskusi di sini. Yang dibaptis hanyalah orang percaya. Yang tidak dibaptis adalah orang yang tidak percaya. Jadi begini, Bapak-bapak, bolehkah membaptis orang yang tidak percaya, tapi dia mau diberkati di gereja kita? Dan kita sedang melukai sebenarnya baptisan. Orang itu tidak percaya Yesus, tapi ya sudahlah, daripada kan sekarang sudah hamil mau diberkati, ya baptis saja. Sebenarnya jujur itu melukai firman Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa orang itu harus percaya Yesus baru dibaptis. Ya, saya tidak tahu apakah boleh memberkati tanpa dibaptis. Ya. Jadi, siapa orang percaya? Orang percaya adalah orang yang mengerti dan menyadari kebutuhannya. Baru mereka bisa dibaptis. Nah, begini, ada pertanyaan. Kira-kira umur berapa orang itu bisa dibaptis? Ada yang beberapa bertanya kepada saya dulu. Ya, kami di Siloam itu tidak berani membaptis umur 10 tahun. 11 tahun. Waktu di friendship dulu, saya berani membaptis umur anak 12 tahun. Ya, setelah berkali-kali saya bertanya tentang imannya, itu kemudian, dan itu pengalaman pertama kali. Kemarin kami membaptis anak umur berapa? Umur 14 tahun kalau nggak salah ya. 3 minggu yang lalu, umur 14 tahun kami membaptis dia. Ya. Jadi, ya mungkin umur 12 tahun disebut sudah akil balik atau sudah mengetahui poin kedua, mengerti dan menyadari kebutuhannya. Itu ya. Tapi kebiasaan dari orang-orang imam-imam di agama Yahudi, pembaptisan itu adalah mereka yang sudah dewasa. Itulah sebabnya mengapa Yesus dibaptis umur 30 tahun dan melayani 30 tahun. Karena itu kebiasaan orang Yahudi. Ya, tetapi tidak harus, karena di Alkitab tidak ada patokan umur. Jadi mau umur berapa saja, yang penting poin nomor 2. Nomor 1 dan 2. Dia percaya itu adalah mengerti, menyadari kebutuhannya. Jadi kalau orang itu tidak menyadari kebutuhannya, nggak usah dibaptis sebenarnya. Walaupun sudah dewasa, kalau dia tidak sadar kebutuhannya, ngapain dibaptis? Karena itu sebenarnya menyalahi Alkitab. Pergilah, beritakan Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya, dibaptis. Markus 16, ayat 15. Matius 28, pergilah, beritakan Injil, jadikan bangsa muridku, dan baptislah mereka. Murid, baptis. Oke, bagaimana dibaptis? Saudara lihat cara baptisan saya agak berbeda mungkin ya. Nah, yang pertama saya bilang istilah baptis banting. Pak Santa tadi bilang latihan ya, pelatihan ini. Nah, cara bantingnya itu kan biasanya ini kelihatannya. Ini. Jadi ini adalah orang, kemudian kita banting ke belakang begini. Kita banting ke belakang orang itu. Alasannya simple, minta maaf. Saya mau ngoreksi yang lalu. Alasan simpel karena pendiri gereja kita juga melakukan seperti itu. Minta maaf, pendiri gereja kita melakukan seperti itu, mengartikan bahwa itu adalah bentuk merendahkan diri. Ya, saya beberapa kali baptisan dan saya sudah membaptis sudah 500 orang
lebih membaptis. Pernah terakhir saya membaptis orang dengan cara banting begini. Dan juga pertanyaannya, mengapa harus 2, Pak Santa? Kenapa harus 2 orang? Satu pendetanya, kemudian 1 yang bantu. Di Alkitab nggak ada. Ya, nggak ada di Alkitab. Kenapa harus 2? Nggak ada diberitahu begitu. 1 pun nggak apa-apa. Ya. Jadi, nah, pernah kami melakukan itu karena saya sendiri. Saya baptis orang itu karena itu tinggi besar. Saya baptis, ternyata saya juga ikut dibaptis. Karena berat sekali orangnya itu, saya banting orang itu dan saya pun ikut terbanting. Karena saya tidak bisa lagi ngangkat dia kembali. Ya, saya menyebut istilah banting. Saya nggak tahu istilah apa namanya itu ya, teman-teman. Yang biasa kita lakukan. Yang kedua, kami pakai ini. Jongkok atau tunduk. Jongkok atau tunduk begini. Jadi dia nanti yang kedua, yang alasan yang kedua saya tidak memakai banting. Yang tadi itu saya ikut terbanting. Yang kedua itu beberapa orang kemasukan air di hidungnya. Jadi saya menyelamatkan dia dengan cara nggak usahlah begitu, karena kadang-kadang ada orang tidak siap. Ada orang tidak siap, lalu kemudian dengan cara membanting dan orang itu kemasukan air di hidung. Yang ketiga adalah, saya tidak tahu bapak-bapak, apakah pernah mengalami membaptis orang yang fobia terhadap air? Saya beberapa kali ketemu dengan membaptis orang yang fobia dengan air, dan dia begitu takut. Apalagi dengan dibanting seperti itu, dia begitu takut. Itu sehingga saya memberi, ini bukan Alkitab, ya, jongkok atau tunduk. Airnya tetap banyak sampai segini, ya segini. Apalagi kalau airnya sedikit, bagaimana cara bantingnya kalau airnya cuma sampai di sini saja, ya? Nggak bisa banting itu. Jadi cara jongkok, berlutut, atau dia tetap berdiri, tapi kemudian dia menundukkan kepalanya begini. Menundukkan kepalanya. Terserah mau pakai itu. Saya mengajarkan kepada orang yang saya baptis adalah ini bentuk penyembahan. Kalau mau buat istilah ya. Bapak kok berbeda bentuk penyembahan. Yang kedua bentuk ketundukan. Yaitu cuman pengajaran. Silakan mau pakai yang mana. Yang ketiga, saya nggak tahu apakah Pak Santa kayaknya pakai ini ya. Duduk. Di bathtub, airnya sedikit, tidak boros. Dan beberapa di YouTube kita melihat itu ada orang duduk di bathtub atau di kolam apa, kemudian duduk, kemudian kita banting begitu ya. Gitu ya. Nah, ya. Boleh silakan mau pakai begitu. Ada juga baring. Bathtub juga pakai bathtub, baring, ya. Dia baring, kemudian ya airnya sedikit saja kita pakai. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Baptis mengambang. Pernah dengar kata ini? Baptis mengambang? Nah, di Denpasar itu ada baptis mengambang. Serius ini terjadi. Dan saya belum pernah lihat. Tapi kolam baptis yang dipakai itu, pemilik kolam baptis cerita kepada saya. Aduh, kami takut Pak, kolam baptis kami dipakai karena saya kok lihat agak aneh waktu baptis mengambang. Nah, dan juga mahasiswa STI juga bercerita seperti itu. Ada 3 saksi. Jadi pemilik kolam ini bercerita, orang itu dibaptis selam, lalu kemudian diangkat, ya, diangkat begini di air, lalu kemudian diputar orang itu. Nah, dia kemasukan Roh Kudus akan masuk dalam orang itu kalau orang itu sudah ngambang. Orang itu ngambang dan kemudian muter sendiri, tanpa diputar lagi oleh pembaptisnya. Itu pengalaman. Sekali lagi kita gereja baptis. Harus biblical. Oke. Nah, teman-teman, waktu di retreat kemarin, saya bilang begini. Atas nama teman-teman membaptis itu pakai berapa nama? Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaan saya kepada teman-teman kemarin, jujurlah bahwa formula baptisan yang kita pakai selama ini adalah ngikut dari pendeta-pendeta yang lama, dari senior. Dan jujur juga bahwa ada banyak pendeta GPB juga menambahkan satu nama. Aku baptis kamu dalam nama Bapa dan Anak, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Jujurlah. Apakah ini salah atau tidak? Yang jelas bahwa Alkitab berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada lagi tambahan nama. Ya, mungkin bagi teman-teman itu kan tidak jadi masalah. Nah, saudara-saudara, teman-temanku yang saya kasihi, saya mengajar dan ngerti sedikit kritik teks. Roh Kudus sengaja memilih dan memberi kalimat ini untuk ditulis kepada Rasul Matius. Itu pengilhaman. Tapi kok kita yang tanpa diilhami berani nambah satu nama dalam nama Tuhan Yesus? Tapi kalau mau cari sebenarnya yang pertama ya alasannya itu karena turun-temurun kita pelajari, kita dengar, kita lihat. Yang kedua, rasanya tanda kutip tidak afdol kalau nggak ada nama Tuhan Yesus. Lalu teman-teman jawab begini, itu kan ditutup dalam, itu kan doa. Loh, itu bukan doa, saudara-saudaraku. Perhatikan kalimat ini bukan doa. Doa itu adalah satu penyembahan atau permintaan. Karena itu pergilah, jadikan bangsa murid itu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini bukan doa. Sorry teman-teman, nggak usah buat alasan. Ini doa, bukan. Ini formula baptisan. Jadi kalau kita menambah satu nama, begini. Tolong saya dikoreksi, Pak Yosua. Bahasa yang mengajar bahasa Yunani. Saya bacakan begini. Poreutentes oun mateteusate panta ta etne baptisontes autos eis to onoma. Kata onoma itu adalah satu. Bukan onomai. Ini bukan jamak onomai, tapi onoma satu. Baptislah mereka dalam nama, bukan nama-nama. Dalam bahasa Inggris jelas dikatakan baptislah mereka in the name, bukan in the names. Bahasa Indonesia juga nggak usah lihat bahasa Inggrisnya. Baptislah mereka dalam nama, tunggal, bukan jamak. Lalu waktu kita memakai nama Tuhan Yesus, kita sudah sebenarnya melanggar karena nama Tuhan satu. Yahweh nama Tuhan. Lalu pribadinya tou patros, kai tou uhyo, kai tou hagio pneumatos. Personanya yang jamak. Kalau kita diskusi begini, ada berapa nama? Ada berapa nama, teman-teman? Baptislah mereka dalam nama. Satu. Ada berapa nama? Satu nama. Kasusnya tunggal. Bagaimana penulisan yang tepat untuk menghubungkan nama-nama di atas? Begini, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa harus memakai dua kata dan? Pak Yosua ngerti ini. Kata dan kai, salah satu tujuannya adalah menghubungkan dua kata benda yang derajatnya sama, jenisnya sama, kuasanya sama, kualitasnya sama. Bapa dan Anak itu sama. Roh Kudus dan Yesus itu sama. Itu iman baptis kita. Makanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau teman-teman tambah lagi satu dalam nama Tuhan Yesus, maka sebenarnya saudara membuat teologi yang baru. Mungkin sekali lagi, mungkin bagi saudara ini tidak serius, tapi dari pengilhaman Alkitab, kita sudah menambah satu nama. Karena Yesus itu sudah termasuk di dalam kata anak. Sudah ada dalam nama anak itu.
Jadi tolong jangan ditambah-tambah ayat Alkitab. Ya. Ayat Alkitab sudah cukup. Nama itu tunggal cuma satu, personnya 3, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kata ya, lalu personanya jama. Oke, itu teman-teman. Sampai kami kepikiran termasuk juga dalam mungkin tidak terlalu penting, surat baptis tidak terlalu penting. Tapi bagaimanapun baptis ini, surat ini menunjukkan biblical kita, bukan cuma iman, tapi biblical. Gitu ya. Lalu yang kedua, perjamuan kudus. Sakramen, atau lebih tepatnya saya menyebutnya sebagai upacara menurut gereja baptis. Upacara baptisan perjamuan kudus. Kristus melembagakan perjamuan kudus pada malam terakhir sebelum penyalibannya. Memerintahkan agar pengikut-pengikutnya terus melakukan sampai kedatangannya. Inilah perjanjian yang baru untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Itulah sebabnya saudara-saudara mengapa perjamuan ini kita lakukan terus-menerus. Ya, paling tidak mungkin sebulan sekali. Ya, tiap minggu juga tidak apa-apa. Karena tujuannya adalah untuk mengingat akan Tuhan. Masalahnya, apakah arti perjamuan kudus? Nah, pandangan-pandangan perjamuan kudus. Nah, mungkin saya perlu teman-teman coba, karena saya pernah ikut di satu gereja, itu gereja Bethel. Tapi ternyata pendetanya itu mengadut perjamuan kudus teologia Katolik. Coba kita periksa apakah kita masuk teologia mana. Yang pertama, transubstansi. Pandangan Katolik Roma berkaitan dengan perjamuan kudus disebut transubstansi. Berarti trans dan substansi, yaitu perubahan substansi. Gereja Katolik Roma mengajarkan bahwa mujizat terjadi dalam ekaristi di mana elemen roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya. Sekalipun karakteristik indera seperti menyentuh, merasa, mencium tetap sama, ini bau roti, tapi menurut mereka sudah berubah jadi tubuh dan darah Yesus. Nah, saudara, itu Katolik, bukan gereja baptis. Itu Katolik ya. Jadi sampai beberapa orang itu makan roti itu betul-betul menikmati rasanya pelan-pelan, kayak menikmati betul-betul tubuh Yesus. Dan minum begitu takut dengan minum itu seperti minum darah Yesus. Itu transubstansi. Ada beberapa masalah serius dengan pandangan ini, teman-temanku. Yang pertama, ajaran ini memandang karya Kristus belum selesai. Pengorbanan Kristus berlanjut dalam ekaristi. Namun Yesus telah mendeklarasikan bahwa karyanya telah selesai. Begitu juga penulis kitab Ibrani mengatakan sudah selesai. Masalah kedua adalah tubuh manusia Kristus haruslah maha hadir seandainya ajaran ini benar. Namun tubuh manusia Kristus berada di surga. Bagaimana mau mereka makan tubuh Yesus berkali-kali? Itu masalah. Yang ketiga, dalam melembagakan perjamuan kudus, Kristus memakai majas, bahasa, metafora. This is my body. This is my blood. Saat menunjukkan roti dan anggur, dia hadir secara fisik waktu itu. Namun berbeda saat dia menunjuk roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya. Yang kedua, konsubstansi. Pandangan gereja Lutheran berkaitan dengan consubstantiation, tubuh dan darah Yesus benar-benar hadir dalam roti dan anggur perjamuan. Berbeda dengan pandangan Katolik Roma yang mempercayai bahwa roti dan anggur perjamuan kudus benar-benar tubuh dan darah Yesus secara nyata. Untuk menekankan kehadiran Yesus di dalam elemen-elemen perjamuan kudus, orang-orang Lutheran mempergunakan kata in, with, under. Martin Luther mengilustrasikan seperti meletakkan batangan besi
ke dalam api. Bagaimanapun juga batangan itu tetaplah besi. Saudara, maksudnya begini. Ini adalah api. Lalu kemudian ini adalah batangan besi. Jadi api itu adalah Yesus. Batangan besi itu adalah roti. Jadi ini tetap roti, tapi dalam roti ini ada tubuh Yesus. Nah, itu pandangan gereja Lutheran. Halo teman-teman, apakah kita setuju bahwa roti di dalam roti ini tetap roti, tapi dalam roti ini ada tubuh Yesus? Dalam anggur ini tetap anggur, tapi ada darah Yesus. Nah, hati-hati, itu ada gereja besar di Jakarta itu. Sampai bawa-bawa itu, perjamuan, jadi jemaat tidak ikut perjamuan, itu rotinya dibawa ke rumah. Anggurnya dibawa ke rumah, karena ada in with under. Ada kuasa dalam roti itu. Jangan niru-niru gereja lain. Itu tidak biblical. Yang ketiga, pandangan reform atau Calvinis. Pandangan ini menolak dugaan kehadiran Kristus secara literal dalam bentuk apapun. Mereka menekankan kehadiran dari pekerjaan Roh Kristus. Mereka mempercayai kehadiran Kristus secara mistik di dalam elemen perjamuan. Nah, mirip juga yang kedua, tidak hadir tapi ada kuasa. Ya, mungkin sama dengan gereja besar di Jakarta itu. Ada kuasa, jadi roti itu bisa menyembuhkan. Anggur itu bisa menyembuhkan. Lah, kenapa tidak pendetanya saja yang datang ke jemaat yang sakit itu? Kita kok mengajar jemaat percaya mistik? Roti itu ada kuasanya. Kadang-kadang kan kita ditegur sama jemaat, Pak, roti itu jangan dimakan sembarang loh Pak, sama anak-anak. Itu punya kuasa. Yang keempat, pandangan memorial, Zwinglian. Ini pandangan gereja baptis, teman-temanku. Kita yang keempat, meyakini bahwa Yesus tidak hadir secara nyata, tetapi hanya persekutuan roh dengan Kristus bagi yang mengambil bagian dalam iman. Esensi dari pandangan ini adalah bahwa roti dan anggur hanyalah figuratif, simbol. Hal itu sebagai peringatan akan kematian Kristus. Sedangkan Anabaptis, kita berbeda dengan gereja Anabaptis. Beda. Kita gereja baptis, bukan Anabaptis. Anabaptis menolak ide bahwa Kristus hadir dalam perjamuan kudus lewat lebih dari kehadirannya di segala tempat. Kita agak beda, walaupun sama kuatnya dengan baptisan. Jadi, kita percaya bahwa perjamuan itu memperingati, kata Yesus, jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi itu figuratif, itu roti benar. Ada kuasa dalam roti itu nggak ada. Yang berkuasa itu iman. Tanpa perjamuan itu, di rumah juga kita bisa makan, Tuhan berkati makanan ini, obat ini, Tuhan sembuhkan saya tanpa perjamuan. Karena ini bukan mistik. Ini pandangannya begini, saya simpulkan. Ya, pandangan transubstantiation, Katolik Roma, consubstantiation, Gereja Lutheran, kemudian Reform, Presbyterian, ya. Lalu satu tidak masuk ya. Kita baptis, Zwinglian. Nah, pandangannya roti dan anggur berubah menjadi darah dan tubuh Kristus secara literal. Maknanya penerima mengambil bagian dalam Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa. Masalahnya adalah dosa kita sudah selesai. Consubstantiation, roti dan anggur berisi tubuh dan darah Yesus, tetapi tidak berubah secara literal. Secara nyata Kristus hadir, disebut dengan istilah in, with, and under. Dalam elemen itu, penerima menerima pengampunan dosa, peneguhan iman melalui pengambilan bagian elemen-elemen perjamuan kudus. Ya betul, di gereja Protestan itu masih terjadi. Jadi mereka yang masuk perjamuan kudus itu akan dapat pengampunan dosa. Kadang-kadang kan begini pendetanya, saudara-saudara yang terkasih, siapkanlah hatimu. Kalau engkau masih merasa berdosa, bersihkanlah hatimu sekarang juga.
Dan mereka menganggap bahwa ketika masuk itu adalah betul-betul ada kuasa di dalamnya. Reform, Presbyterian, menyatakan Kristus tidak hadir secara literal, tetapi di situ ada kehadirannya. Penerima menerima anugerah melalui pengambilan bagian elemen perjamuan kudus. Kalau begitu, ya itu sebabnya mereka wajib ada CD. Karena pembaptisan sudah terjadi waktu kecil. Untuk menerima anugerah, maka harus melalui CD supaya orang itu bisa masuk dalam perjamuan kudus. Oke, itu teman-teman. Nah, ini saya tidak promosi. Setelah melewati berbagai percakapan sendiri-sendiri dan pergumulan, kami buat seperti ini, sertifikat kami. Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, izin Depak, sertifikat. Kenapa sertifikat? Bukan surat baptis. Karena saya tidak sedang mengirim surat ke pemerintah. Kenapa tidak piagam? Karena kita sedang tidak berlomba. Jadi kita ini sebenarnya sertifikat. Yang sebenarnya kalau kita melihat derajatnya lebih tinggi daripada surat. Atau piagam. Ya. Saya masih piagam banyak sekali di sini ya. Saudara mau peninggalan 2000 tahun yang lalu? Kami masih ada, rupanya Pak Gusti dulu minta. Ternyata ini terselip. Ini ada berapa puluh yang masih katanya surat baptis. Surat baptis masih namanya surat baptis. Saya tidak sedang kirim surat. Walaupun memang surat ada nomornya. Faktanya sertifikat juga. Atau mau pakai akte boleh. Saya buat begini. Oleh pernyataannya sendiri, makanya tidak perlu pakai siapa nama orang tuanya. Tidak perlu. Pernyataannya sendiri, maka telah diteguhkan imannya dan dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Namanya, tempat tanggal lahir, baptisan kudus dilaksanakan pada hari Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Jemaat, kasih foto. Pendeta, begini. Lalu sebelum itu, yang saya kasih usul kemarin, contoh CD, kami buat begini, mereka berdiri, lalu baca ini, baca. Baca, iman dan komitmenku. Habis itu perlu tanda tangan. Ini tanda tangan, ya. Baik, itu saja teman-teman. Ya. Ini hanya yang kami punya supaya apa yang kami lakukan di gereja sudah membaptis sekian orang ya. Baik. Saya kembalikan kepada Pak Santa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Johan Siloam yang sudah memaparkan materi-materi kepada kita. Saya yakin saudara ada yang jelas, ada yang setengah jelas, ada yang makin gak jelas. Ya. Dan saudara pasti akan banyak bertanya. Tapi biar bagaimanapun banyak pertanyaan kita, ya kita tetap batasi karena waktu kita juga terbatas ya. Mungkin next time mungkin kita punya kesempatan untuk berdialog, berdiskusi tentang ini. Sehingga seragam, ini pekerjaan berat untuk menyeragamkan tentunya. Tapi kita tetap belajar lah ya, namanya ada perubahan-perubahan. Baik, oleh sebab itu kita berikan kesempatan untuk teman-teman kita, mungkin berapa pertanyaan, 3 orang bertanya aja ya, supaya ada waktu kita sampai nanti jam 9.15 ya, ada waktu 15 menit untuk bertanya jawab. Oke, oleh sebab itu 2 orang ya, saya berikan kesempatan, bisa angkat tangan langsung atau melalui reaction. Silakan. Mari, silakan Bapak-bapak untuk hemat waktu kita langsung raise hand. Saya Pak Santa boleh? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak Pendeta Theo. Ya, terima kasih
untuk kesempatannya. Ya, terima kasih untuk Pak Johan yang sudah menyampaikan materi khusus tentang baptisan dan perjamuan kudus ya. Nah, mungkin yang terakhir tadi itu ya, yang sempat kita diskusikan juga di retreat ya, tentang sertifikat baptis dan surat baptis itu ya. Nah, ini kan tujuan kita istilah yang dipakai Pak Santo tadi menyeragamkan gitu ya, menyeragamkan pandangan termasuk hal-hal yang berhubungan dengan teknis seperti surat baptis dan akte pernikahan dan lain sebagainya. Nah, dan dasar, kalau menurut saya kan dasar untuk kita menyeragamkan itu kan, karena kita ini organisasi kan adalah ADRT kita kan begitu. Ya, dasar untuk menyeragamkan itu hal-hal yang seperti ini. Nah, apakah di ADRT itu tidak diatur tentang istilah yang kita pakai di waktu kita mengeluarkan istilah tadi, sertifikat surat baptis kepada mereka yang sudah menjalani baptisan dewasa, itu seperti itu. Ya, itu aja Pak. Apakah itu tidak ada di ADRT sehingga apakah di ADRT itu mengatakan bahwa harus memakai surat baptis atau sertifikat baptis itu seperti itu. Terima kasih Pak Santa. Ya, baik. Oke, kita simpan dulu Pak ya untuk pertanyaannya. Lalu buat bapak-bapak yang lain silakan. Satu lagi baru kita serahkan sama Bapak Pendeta Johan Siloam. Ya Pak. Silakan Bapak Ali. Ya, baik. Terima kasih Pak Johan untuk pemaparannya. Yang ini mungkin sudah pernah ditanyakan atau mungkin ya sering terjadi di lapangan ya, berkaitan dengan baptisan selam. Nah, kalau ada kasus-kasus khusus ya, mungkin itu sakit orangnya atau mungkin lumpuh ya, apakah harus dibaptis selam, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Ali. Oke, ada dua sudah pertanyaan kepada kita. Saya berharap Bapak Johan masih mengingat karena saya seorang suka lupa Pak. Baru dengar bisa lupa. Jadi langsung saya anggap Bapak sudah mengerti yang ditanyakan. Silakan Pak. Ya, bukan suka lupa ya. Kita tidak suka yang namanya lupa. Ya, saya tidak tahu Pak. Mungkin dari BPP setahu saya tidak ada anggaran dasar mengatur kata apakah pakai surat atau pakai baptisan. Setahu saya ya, tidak ada. Di samping saya ada anggaran dasar. Memang kita mendapatkan peninggalan dari nenek moyang kita ini. Yang kita dapat ini dengan istilah surat baptis. Kenapa pakai surat? Karena ada nomornya. Akte juga pakai nomor, ya kan gitu. Tapi saya tidak mau banyak di sana. Kalau mungkin setelah ini kita bisa seragamkan, ini tidak harus ke sana. Saya hanya memberikan apa yang kami lakukan dengan pernyataan iman tadi. Jadi mereka dibaptis ada pertanyaan. Jadi mereka ditanya, lalu mereka menyatakan imannya ini. Imannya tadi yang kami tulis di belakang. Di belakang kami tulis lalu tanda tangan. Tanda tangan, wajib tanda tangan ini di sini. Itu kalau untuk orang non ya ada tanda tangan lain, tapi supaya betul-betul kayaknya ada sesuatu ya. Kalau di kampus kan di pendidikan itu ada pernyataan. Nah, kenapa kita juga tidak buat pernyataan di sini? Bagi saya ini mungkin enak memperlihatkan, tapi kalau ini mungkin nanti kita bisa bicarakan ya, apa pakai surat, akte atau sertifikat. Itu Pak Theo. Lalu yang kedua sudah ditanyakan sih. Baik, terima kasih Pak. Baik, makasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak ya. Waktu kita di retreat ditanyakan bagaimana dengan orang yang kasus khusus. Ya memang sebaiknya sih kasus khusus ya nggak usah diselam. Ya nanti mati. Lah itu kan mati urusan Tuhan. Ya itu agak repot lagi kalau begitu ya. Ya dan ya, dalam arti begini bahwa ada kasus khusus di mana orang itu dibaptis siram. Baptis siram Pak. Itu. Atau siramnya bagaimana saat baptis siram? Siramnya begini Pak.
Iya, siram begini. Itu kan bisa. Iya. Saya pakai begitu biasanya. Atau saya ambil air kayak perci, taruh di sini. Taruh di sini. Tapi sekali lagi, Pak, kenapa wajib baptis selam? Jangan sampai teologi keselamatan. Orang kalau tidak diselam tidak diselamatkan. Karena itu ajaran Yesus. Tapi memang di sana tidak jelas perintahnya pergilah baptiskan selam. Walaupun memang baptisan itu artinya memang selam. Tapi Yesus tidak memberi perintah selam. Selamkan di mana, bagaimana selamkan. Ya, sehingga dalam hal itu selagi orang itu sehat dan bisa diselam, selamkanlah. Ya. Tapi ada kasus khusus memang kemudian orang itu disiram, dipercik, yang lumpuh, yang semaput, itu. Begitu Bapak. Ya, kalau ada yang bisa bantu yang lain silakan. Pak Yosua mungkin. Ya, oke, baik Pak Pendeta Johan, terima kasih. Pak Joshua mau nambahi, Pak? Ya, oke. Kita kasih kesempatan lagi kalau ada dua, kalau bisa satu, atau silakan yang lainnya Bapak-Bapak. Pak Bude Suwaro, silakan Pak. Shalom, Pak Halo, Pak. Pendeta Shalom, Pak. Johan sama Shalom, shalom. Pak Pendeta Santa, terima kasih untuk pemaparannya. Yang mau saya tanyakan ini, mengapa sertifikat baptisan itu tidak dibuat seragam dari pusat sampai ke daerah? Karena bagi kami rintisan-rintisan kecil seperti kami ini kan belum siap untuk membuat sendiri form dari baptis santri itu. Sehingga ini juga kalau seandainya kami punya jiwa yang dibaptis, nah ini kendala juga. Nah, ini cuma usulan, apakah tidak lebih baik diusulkan pusatnya yang membuat satu form yang sudah pasti, sehingga di daerah-daerah itu bisa membeli atau apalah istilahnya itu, sehingga kita bisa mempunyai apa namanya stok lah untuk itu. Meskipun belum ada yang dibaptis, tapi sertifikatnya sudah ada, sehingga sewaktu-waktu bisa diambil kapanpun kita menginginkan. Itu aja Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Baik Pak, terima kasih Pak Pendeta Bude Suwaro. Satu lagi, Bapak-Bapak silakan. Lukas, Pak. Silakan Bapak Pendeta Lukas Wiranata, silakan Pak. Ya, salam Pak, malam. Shalom, shalom. Halo, Pak. halo. Ya, terima kasih Pak. Ya, sehubungan saya melihat dari semangatnya Pak Johan memaparkan itu, saya sangat setuju Pak. Apa yang sudah dipaparkan tadi harus mengerucut seperti usul dari Pak Pendeta Budo tadi. Ya, harus membuat seragam memang tentang surat baptis, surat pernikahan dan lain sebagainya. Nah, saya setuju sekali nanti mengubah ya nama itu menjadi akte atau sertifikat. Kalau toh nanti ada diatur di anggaran dasar rumah tangga, nah saya sekarang sedang menjadi tim untuk mengamandemen itu. Kalau toh ada nanti akan saya perjuangkan supaya berubah menjadi sertifikat gitu kan, ataukah akte. Memang saya lebih serak di situ. Lalu untuk penyeragaman mungkin tidak mungkin terlalu berat kalau ke pusat, mungkin di BPD bisa Pak. Ya boleh juga ya kalau memang Di BPD bisa, supaya nanti BPD nanti yang akan menyiapkan itu, sehingga gereja lokal akan bisa nanti berkoordinasi entah itu secara membeli berapa per bijinya kan begitu, bisa saja seperti itu supaya kita punya keseragaman. Lalu saya mau komentari tentang cara pembaptisan tadi itu, ya yang memang semuanya juga dibilang Pak Johan itu sah saja gitu kan. Nah ini mungkin tidak akan bisa kita menyeragamkan cara pembaptisan. Ada memang cara pembaptisan yang memang seperti orang menguburkan, seperti bagaimana Yesus dikuburkan misalnya kan. Kalau istilahnya Pak Johan tadi membanting itu ya, atau mungkin istilah jongkok dan sebagainya. Itu mungkin perlu kita diskusikan. Lalu sehubungan dengan yang memang dibaptis secara khusus, saya juga punya pengalaman udah 2 kali. Ya, ibu saya, ibunya Bu Ketut Lydia itu, saya juga baptis siram itu
karena tidak memungkinkan dibawa ke kolam karena dia sedang sakit. Demikian juga waktu membaptis ada di sini juga yang sedang sakit stroke, ya itu juga pakai baptis percik ya karena memang situasinya seperti itu. Tetapi tetap dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu yang saya rasa paling hakiki ya, tidak bisa diabaikan di situ. Nah, dari sekian itu saya melihat dari semangatnya Pak Johan memaparkan itu, saya setuju Pak, tentang mengubah surat itu menjadi akte atau sertifikat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Baik, Pak. terima kasih Bapak Pendeta Made Lukas. Silakan Pak Johan, ada 2 sudah Pak. Iya. Nah, yang Bapak-bapak lihat ini dulu, periode pertama saya membuat ini, sertifikat yang seragam, ini BPD yang buat, saya tanggulangi duluan. Tanggulangi duluan, belum keluar anggaran dari BPD. Maksud saya, siapa yang beli, langsung bayar ke BPD. Rupanya, gereja lokal sudah bisa buat sendiri, Pak. Buat sendiri. Ya, jadi, tertinggal lah, ini ada berapa? 150 eksemplar tertinggal, yang 200 sudah, yang lain sudah rusak, ini yang terselamatkan ada 50-an, kalau mau saya kasih. Ini, nah dulu seragam Pak, dulu seragam begitu ceritanya. Lalu ini harganya Rp1.000 Bapak, Rp1.000, ini 1 biji. Kita bisa beli ke BPD 1.500, lumayan kan Pak Theo? Dapat Rp500. Pak Tio sudah ngitung-hitungnya. Itu kan menolong BPD gitu loh. Tadinya begitu seragam, tapi gereja lokal sudah buat sendiri gitu ya. Nah, lalu kalau tadi Pak Budeswara bilang kami terhalang, tidak Pak sebenarnya. Nah, bagi gereja pusat yang punya gereja cabang, gereja pusat yang menolong membuatkan sertifikat ini, sebenarnya begitu. Dan semua nomornya berturut-turut seperti yang tadi Bapak lihat itu adalah dari anggota POSP kami baptis dan nomornya 1 dengan gereja pusat. Itu. Tapi kalaupun ternyata enggak, kadang-kadang saya misalnya Pak Dani itu saya kadang-kadang saya bantu buatkan, saya cetakkan sendiri, lalu kemudian print, ya Pak Dani tinggal ngambil nanti, saya bantu buatkan. Dalam hal itu kita bisa bekerja sama. Orang lain aja kita tolong, apalagi saudara sendiri ya, kita bisa buatkan. Nah mungkin nanti Pak Ketua mau seragam, ya silakan. Itu ya. Saya tidak tahu karena itu akan bicara tentang dana. Iya, itu Pak. Itu aja Pak. Kayaknya sama semuanya. Nah, Pak Pendeta Made Lukas, kalau dibuatkan di anggaran dasar, coba Pak Wakil Ketua, setahu saya anggaran dasar itu tidak mengurus hal teknis. Kalau mengenai surat dan sertifikat tidak diatur di anggaran dasar. Karena itu teknis. Silakan ke BPD yang lain. Setahu saya begitu. Ya, kalau salah saya bisa ditanggapi, Pak. Kalau toh ada nanti saya akan perjuangkan supaya menjadi sertifikat atau akte. Kalau toh ada. Iya. Baik. Iya, kalau menurut saya sih sudut pandang saya ini kan ini ada aspek unity-nya dan juga ketaatan kita terhadap pengurus ya. Atau artinya kepada DPD atau DPP lah, kalau memang bisa diseragamkan itu Pak. Sehingga tidak ada alasan membuat sendiri-sendiri seolah-olah ada, ya dalam tanda kutip, kelihatan seperti perpecahan lah seperti itu. Kok sendiri-sendiri begitu gitu loh. Mari kita belajar mungkin dari gereja-gereja besar di mana mereka juga kan bisa menggalang satu unity atau kesatuan di dalam pelayanan ya, yang dikoordinir oleh DPP atau DPD. Itu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pak Pendeta Joshua tadi mau tambahkan Pak? Ya, saya ini sambil mengikuti Zoom juga sambil mengecek anggaran dasar kita. Memang tidak ada klausa secara langsung ya. Sertifikat atau akte atau surat ya. Tapi hanya disebutkan hak dari anggota jemaat itu
mendapatkan surat-surat yang diperlukan dari gereja. Itu aja yang tertulis di anggaran dasar. Ya, berarti ada kata surat berarti itu Pak, surat begitu. Ya, surat-surat. Iya. Oke. Itu sudah pada penafsiran ya, Maksudnya mau surat jalan, mau surat keterangan miskin, atau mau surat apa, lain-lainnya juga banyak gitu ya. Selanjutnya berkaitan dengan ide PPD membuat sertifikat nikah, sertifikat baptis. Pak Bude tadi bagus sekali untuk unity, untuk kesatuan. Ya. Namun kita punya pengalaman buruk ya, bukan di BPD kita, tapi di BPD karena sekarang di mana BPD-nya itu membuat form surat sertifikat nikah, sertifikat baptis. Dan bagi jemaat yang ada baptisan, ada pemberkatan, wajib membeli kepada BPD dengan memang harganya lumayan, ya. Harganya lumayan. Memang ada statement bahwa itu untuk kepentingan pelayanan BPD juga. Tapi di situ jemaat-jemaat bergolak di sana merasa BPD ini menggunakan otoritasnya untuk mendapatkan uang gitu. Itu cukup dilema di sana. Nah, apakah ini yang perlu dipertimbangkan? Pengadaan sertifikat baptis atau sertifikat nikah oleh BPD membawa ke arah yang baik atau tidak di BPD Bali. Nah, itulah yang perlu dipertimbangkan. Kalau itu baik dalam lingkup Bali, oke ya. Tapi itu perlu saya sampaikan supaya kita tidak mengulangi hal-hal yang buruk yang terjadi di tempat lain. Jadi di sini dikatakan, kami percaya bahwa baptisan dilakukan dengan cara diselamkan ke dalam air dan hanya untuk orang yang sudah mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, berkenaan di baptisan mau direbahkan atau mau ditelungkukan, jongkok begitu, itu teknis ya. Yang penting dengan cara diselamkan. Saya pikir di situ clear ya. Ya, karena seperti tadi ada kasus-kasus tertentu, misalnya orang yang asam urat itu kan sulit untuk jongkok ya, lututnya sakit. Jadi, perlu direbahkan gitu ya. Itu kan teknis. Kalau itu diatur juga di ADART repot nanti hal-hal seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Dikit lagi Pak Yos, mungkin saya yang keliru jadinya. Mungkin pengertian saya yang salah, bahwa saya berpikir dari tadi bahwa penting memang untuk keseragaman. Nah, kalau memang tidak kita anggap lagi sekarang keseragaman itu satu hal yang vital dan urgent, ya maka sebenarnya tidak ada masalah dari semua yang saya tanyakan tadi. Berarti pengertian saya yang keliru dari awal. Sekali lagi saya ulangi bahwa saya tadi ternyata mengharapkan penting untuk keseragaman. Dengan demikian ternyata barangkali mengejar keseragaman itu antara kita pun sesama BPD Bali agaknya sulit. Seperti itu, kesimpulan saya seperti itu. Makasih. Iya, jadi saya meneguhkan saja yang Pak Johan sudah sampaikan, bahwa kita juga menganut dengan upacara ya, bukan ini. Kami percaya bahwa baptisan upacara tadi di mana ya? Oh ini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah memerintahkan gereja memelihara 2 upacara penting, jadi bukan sakramen. 2 upacara penting, yaitu pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Sebagai kesaksian pada masa ini sesuai dengan makna pembaptisan dan praktek gereja yang mula-mula.
Kami percaya bahwa pembaptisan dilakukan secara selam, sedangkan roti dan anggur dalam perjamuan double itu merupakan lambang tubuh Yesus yang dihancurkan dan darah Yesus yang dicurahkan di salib Golgota. Ya. Jadi lambang atau simbol tadi yang Pak Johan sampaikan, itu meneguhkan saja. Baik, itu saja Pak Santa. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta Yosua. Sekarang silakan Bapak Pendeta Budoswaro, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya seputar penggunaan kata sakramen dan upacara itu, Pak. Kalau saya lihat dari KBBI itu kata sakramen itu kan upacara resmi dan suci untuk bertemu dengan Tuhan, ya. Kira-kira seperti itu artinya, Pak. Jadi penekanan untuk harus tidak menggunakan kata sakramen di sini, apakah ini masuk kepada doktrin apa dogma, Pak? Nah, kalau ini sudah masuk dogma, saya bisa terima karena itu aturan gereja. Tetapi kalau ini doktrin, saya juga tidak ada, ya mudah-mudahan saya salah, di dalam Alkitab tentang melarang untuk menggunakan kata sakramen itu, Pak. Padahal kalau menurut saya ini kan hanya pemilihan kata saja, ya sejenis lingua franca begitulah. Kira-kira seperti itu, Pak. Apa kira-kira penjelasan yang lebih bisa memberikan saya pemahaman yang lebih ini, Pak? Silakan, Pak. Oke, langsung Bapak Pendeta Johan. Baik, saya ulang lagi. Pak Budeswara melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pak, ya. Okay. Siapa yang tulis, Pak? Dia. Siapa yang tulis, Pak? Agama apa yang tulis itu? Nah, itu sudah beda, Pak. Jadi dia bukan orang Kristen yang langsung menganalisa kata itu. Sakramen diambil dari kata bahasa Latin. Dia tidak menganalisa. Jadi dia langsung mengambil makna dari sakramen itu. Jadi yang kedua, istilah sakramen turun-temurun, Bapak. Turun-temurun rasanya kan kita sudah dilahirkan, dibesarkan, dan kita berasal dari gereja itu, sehingga berat untuk meninggalkan. Berat untuk meninggalkan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan sama Pak Yosua bahwa itu anggaran dasar kita. Kenapa disebut upacara? Karena sudah diselidiki kata ini, Pak. Sudah diselidiki kata ini, ya. Jadi lebih menyukai istilah sakramen berasal dari bahasa Latin. Sacramentum. Sakramen, sacramentum. Sesuatu yang dikuduskan. Itu arti literalnya. Sacramentum. Sesuatu yang dikuduskan. Kalau Bapak setuju dengan istilah ini, Bapak akan menerima ini semua, Pak. Ini. Bapak terima semua ini, 7 ini. Karena sesuatu yang dikuduskan. Lalu kalau Bapak membuat pernyataan ini dogma atau doktrin, Bapak kembali ke doktrin Gereja Katolik. Kalau Bapak tetap memakai kata sakramentum. Ingat bahwa Gereja Katolik itu lahir besar dalam budaya bahasa Latin. Itu. Lalu kemudian jadi sakramen atau ordinance dalam bahasa Inggrisnya. Nah ini, dipakai segala sesuatu memiliki makna rahasia. Jadi untuk alasan inilah banyak gereja Protestan lebih menyukai istilah peraturan. Artinya peraturan begini, peraturan itu sebenarnya lebih kuat, Pak. Peraturannya begini. Kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak bisa ikut perjamuan kudus. Kalau kamu tidak percaya Yesus, oh saya mau ikut perjamuan kudus, Bapak harus dibaptis. Itu peraturannya. Dan peraturan ini
lebih tinggi Pak dari Kristus. Ini lebih tinggi karena ini perkataan Yesus. Dibanding dengan apa yang dikatakan oleh di halaman 2 ini Pak, Katolik Roma. Itu. Saya maklum karena memang kita dididik dari kecil istilah ini, sehingga agak berat meninggalkan istilah sakramen. Tapi saya beri logikanya begini. Kalau Bapak jadi gembala, jemaat Bapak tidak mengikuti sakramen perjamuan kudus, berdosa Pak. Berdosa. Coba perhatikan jemaat kita, ada yang mengikuti, dia ikut di ibadah di gereja, dan dia tidak ikut perjamuan kudus, maka dia sedang berdosa sebenarnya. Berdosa karena sudah hidup berdosa, yang kedua berdosa karena menolak sakramen perjamuan kudus. Lalu pengertiannya, maka melalui sakramen ini, sakramen perjamuan kudus dan baptisan, kita akan mendapatkan anugerah. Maka dosa besar lagi bagi seorang Kristen yang tidak ikut perjamuan kudus karena tidak dapat anugerah. Itulah sebabnya mereka memakai istilah sakramen dan kita tidak memakai istilah upacara. Itu Pak. Ya. Ya, itulah kalau saya tadi kan sudah bilang, kalau memang itu sudah menjadi aturan gereja sebagai anggota gereja, dalam hal ini PB, ya kita harus tunduk. Ya. Tapi saya ingin penjelasan secara teologisnya, apakah sakramen itu menjadi doktrinnya PB? Padahal itu hanya faktor bahasa aja Pak, penggunaan kata saja, penempatan istilah aja. Bukan doktrin PB, Pak. Nah nih, sakramen artinya ini, ketika PB tidak mau menggunakan kata sakramen, itu kan sudah mendoktrin anggota PB sebenarnya, Pak. Bapak, ketika Bapak masuk gereja PB, Bapak harus taat sama doktrin PB. Ya, yang saya mau ingin penjelasan, apakah ini doktrin atau dogma? Kalau ini memang aturan sebagai anggota ini, saya mau tunduk, itu intinya. Tapi kalau memang ada penjelasan teologisnya bahwa mengapa Bapak mau tunduk, katanya Bapak mau keluar ini ya. Nah, saya sekali lagi Pak, sekali lagi, Bapak lihat ini Pak. Jangan terlalu jauh menafsirkan Pak. Ya. Bapak lihat dulu ini Pak. Bapak lihat ini, ya. Gereja Protestan itu lahir dari gereja Katolik. Gitu. Nah, gereja Katolik memang harus lahir dari gereja purba. Nah, gereja Katolik memberi istilah itu sakramen diambil dari bahasa Latin. Pertanyaannya Pak, ini doktrin atau dogma Pak? Bahasa. Bahasa Pak. Ini bukan doktrin, dogma. Bahasa, sakramen. Lalu sakramentum ini di bahasa Indonesia kan menjadi sakramen. Ini Pak, sakramen. Yesus memberi perintah tidak ada istilah sakramen, tapi diberi istilah yang kedua ini Pak. Istilah sakramentum dalam bahasa Latin Vulgata juga dipakai untuk menerjemahkan kata Yunani mysterion yang memiliki makna rahasia. Sehingga baik itu perjamuan kudus maupun baptisan kudus ada makna rahasia di dalamnya. Sehingga mereka memberi makna dogmanya, makna doktrinnya begini Pak. Orang yang ikut perjamuan kudus dan baptisan kudus akan menerima perjanjian tanda meterai Kristus. Padahal saya menjelaskan tadi, ini Pak, saya menjelaskan, ini kita menolak istilah memiliki arti anugerah keselamatan. Kita juga menolak tanda dan meterai dari penilaian, perjanjian. Tapi kita menerima lambang keselamatan.
Jadi kalau Bapak istilahkan apakah ini dogma atau doktrin, ini bahasa. Ini bahasa yang kemudian direvisi oleh gereja baptis bahwa sakramen itu dari bahasa Latin. Alkitab kita ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Bahasa Latin itu budaya dari Katolik. Tapi kalau Bapak tetap memakai istilah sakramen, maka tadi anggaran dasar mengatakan kita pakai upacara. Upacara itu sebenarnya adalah sebuah tanggung jawab, tugas, dan apa ini? Dibilang kewajiban, Kak. Itu saja, Pak. Saya bisa sampaikan. Kalau ada teman-teman mau menambahi, silahkan. Tapi kita maklum, Pak. Kita maklum karena kita dibesarkan dari gereja Protestan secara umum dengan memakai kata sakramen ini, Pak. Kita maklum. Saya pertama kali berat memakai ini, Pak. Meninggalkan ini berat. Saya berat, ya. Karena saya dilahirkan oleh gereja yang menganut sakramen. Itu yang berat. Tapi setelah mengikuti gereja baptis, maka saya harus setuju bahwa ini bahasa. Ini bukan soal doktrin atau dogma. Tapi sebenarnya penggunaan ini sudah doktrin di gereja, Pak. Di gereja mereka. Penggunaan ini. Itu, dan kita tidak memakai ini, Pak. Itu, Pak Santa, saya kembalikan. Ya, saya setuju, Pak. Kalimat Pak terakhir itu saya setuju itu. Karena ini menjadi aturan gereja. Saya setuju. Amin, amin. Ya, baik. Terima kasih. Silakan. Masih ada waktu kita. Berapa menit lagi, Bapak-bapak, kalau mau bertanya? Silakan Pak Pendeta Joshua. Jangan tanya. Belum bersuara, Pak. Iya, jangan tanya, Bapak jawab. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Sudah Pak, sudah. Oke. Saya pernah ikut perjamuan kudus gereja Katolik, yaitu pada saat orang tua dari Bapak Pendeta Jefferson ya meninggal. Saya hadir dan pada waktu itu ada perjamuan kudus dan itu yang sakramen yang mereka lakukan dengan pernyataan bahwa pada saat seseorang itu menerima roti, maka pada saat itu dia menyatu dengan tubuh Kristus. Nah, statement itulah yang tidak alkitabiah, Pak. Makanya kita tidak memakai istilah sakramen. Kita menyatu dengan Kristus, ya, kesatuan dengan Kristus, salah satu konsep dari 12 konsep keselamatan adalah pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan diperantarai dengan perjamuan kudus. Dan disitulah letak perbedaannya antara sakramen dengan upacara. Mudah-mudahan ini bisa menolong. Terima kasih. Itu aja. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita lebih ditambah lagi pemahaman kita tentang perjamuan kudus. Baik, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, saya Pak Pendeta Johan boleh tanya Pak ya? Silakan Pak. Tadi tentang baptisan tadi Pak, kan tadi dijelaskan mengapa seorang dibaptis itu kan karena menyadari menyadari kebutuhannya begitu Pak. Iya, iya Pak. Tapi menyadari kebutuhan itu kan berbeda dengan pengertian kita dan pengertian mereka. Ya, misal maksud saya begini, karena mereka butuh mau menikah harus baptis dulu, maka mereka baptis, begitu loh Pak maksudnya. Tadi sempat juga Bapak singgung. Bagaimana
praktek seperti itu gitu Pak. Tadi kan kalau berkaitan perjamuan kudus kita tidak lakukan seperti itu kan kita melakukan kesalahan kan begitu Pak. Nah jika mempraktekkan ini seperti ini karena merasa butuh tapi karena butuh mau menikah gitu Pak. Iya, iya. Makasih Pak. Iya. Iya. Yang pertama kebutuhan tadi yang saya maksudkan adalah menyadari kebutuhannya, dia orang berdosa, dia butuh juru selamat, nah itu kebutuhan yang saya maksudkan. Adapun kebutuhan pernikahan karena sudah hamil, ya memang tanggung jawab kita sebagai gembala untuk membimbing dia supaya baptisan ini adalah baptisan pertobatan. Baptisan penerimaan Yesus. Mungkin pertanyaannya, kalau dia tidak bertobat, kita baptis dia, memang kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, ini dia masalahnya. Kalau kita tahu dia tidak terima Yesus, kita tetap baptis dia supaya dia diberkati. Nah, sebenarnya itu yang salah ya. Sebenarnya ya. Jadi sekarang Alkitab kan berkata begini, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis. Jadi kalau dia tidak percaya, jangan baptis. Tapi baptisan kita kan seakhirnya menjadi baptisan untuk menolong dia secara dunia, menolong dia. Kalau enggak bisa dicatatkan. Kalau enggak bisa diberkati. Pertanyaannya, boleh enggak orang itu tidak dibaptis tapi diberkati? Itu pertanyaannya. Saya nggak mau jawab itu. Jawablah Pak. Tapi saya pikir harus dijawab Pak, sebab kalau tidak itu menimbulkan kegaduhan nanti. Loh, kan Alkitab berkata, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis? Berarti yang dibaptis adalah orang yang percaya. Yang tidak percaya, jangan baptis dia. Loh, saya banyak tawaran, Pak. Banyak tawaran. Pak, Bapak boleh keluarkan surat baptis, tapi saya nggak dibaptis. Saya bayar berapa, deh? Nah, ada lagi menawarkan, Pak, saya mau dibaptis, tapi dengan syarat seperti ini. Ada tawaran begitu. Ya, daripada nggak dicatatkan, kan dibaptis supaya diberkati, dapat surat, dia dicatatkan, entah dia bertahan di gereja kita, entah tidak. Kita menyelamatkan dia, dan kita menyelamatkan nama kita sendiri supaya mereka diterima di gereja kita. Dan mereka menganggap kita pendeta yang baik. Iya Pak, itu aja Pak Santa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pendeta Johan. Pak Wardi silakan dijawab Pak. Gimana Pak Suwardi? Mau berikan pandangan Pak? Cukup Pak. Cuman Cukup, Pak, ya. ada satu pertanyaan ini Pak Johan. Iya Pak. Tadi yang mungkin perlu didiskusikan juga adalah siapa yang harus membaptis. Itu Pak. Iya. Silakan Pak Johan, langsung Pak. Ya menurut ayat itu ya Pak Yesus harusnya menjawab itu ya. Siapa yang dibaptis? Pergilah, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya dibaptis. Berarti siapa yang membaptis? Orang yang menginjil itu toh, menurut ayat itu kan. Beritakan Injil, siapa yang percaya dibaptis. Yang pertama adalah orang yang menginjil. Tapi kan kacau Pak. Supaya tidak terjadi kekacauan, maka kita butuh gereja. Gereja ini yang akan mengatur. Nanti semua jemaat akan membaptis. Itu akan terjadi kekacauan. Ya, maka agak sulit. Siapa yang ada yang cerita itu, dia membaptis lalu dia tidak buatkan surat. Surat lalu kemudian datanglah untuk menikah dan diberkati lalu dihalangi di catatan sipil. Nah, itu sebabnya kita butuh namanya organisasi, Pak. Supaya organisasi itu dapat memanage siapa yang akan membaptis. Itu. Tapi yang terjadi
Yang kedua Pak, yang terjadi adalah ya misalnya kami ada gereja cabang, pos PI. Ya tidak harus gereja pusat yang baptis. Kayak Pak Wardi kan, tidak harus. Gembala pos juga membaptis, silakan. Silakan. Itu diatur. Ya. Apakah ada gereja yang wajib? Ada Pak. Nah ini, kita akan kerjasama, akan kedatangan tamu, memilih gereja PIB, bergabung di gereja PIB karena salah satu alasannya itu, Pak Wardi. Alasannya adalah dia meninggalkan gereja lama karena yang semua jemaat yang dibaptis di pos PI itu wajib dibaptis oleh semua jemaat yang diinjili wajib dibaptis oleh pendeta senior. Wajib. Dan saya beritahu bahwa di gereja PIB tidak ada anggaran dasar pendeta senior yang membaptis. Sehingga orang itu mau bergabung di gereja PIB. Itu Pak. Iya, mungkin baiknya silakan kulonwon kepada pendeta senior, dan pendeta senior akan melimpahkan kepada gembala posnya atau gembala komselnya. Itu terjadi di beberapa gereja lainnya. Itu Pak Wardi, silahkan Pak. Yang lain yang ya. Terima kasih Pak Johan. Ini pencerahan banget ini bagi saya tuh. Karena memang ini lagi ada kasus Pak. Ini orang ini sudah percaya Yesus. Yang sebetulnya kapan hari pernah saya diskusikan dengan Pak Johan, dengan Pak Yosua juga, dengan Pak Santa kapan hari itu yang dari Bima itu. Nah, beberapa waktu yang lalu itu dipermandikan oleh orang. Dia gereja lokal, dia mau membaptis, tapi dia tidak mau mengeluarkan surat baptis. Iya. Lalu setelah itu, dalam waktu dekat ini dia mau menikah, gitu loh. Lalu akhirnya pendetanya yang pernah membaptis itu bilang, kalau Pak Wardi mau baptis lagi ya silakan deh. Seperti itu. Ya. Saya jadi bingung ini. Sejak kapan ada baptisan ulang, penggunaan nama yang sama, menggunakan baik yang materi maupun yang imateri itu sama. Lalu bagaimana cara kayak gini? Padahal dia sungguh-sungguh sudah percaya dan sangat percaya sekali. Pertobatannya sudah sangat jelas sekali. Ini saya sudah melihat betul itu. Cuman ya itu tadi mau menikah, lalu si yang membaptis itu tidak mau mengeluarkan surat baptis. Lalu malah menelpon saya, kalau Pak Wardi mau baptis lagi silakan deh, enggak apa-apa katanya. Yang kayak gini ini kan problem jadinya. Tapi kalau Pak Wardi mau keluarkan surat baptis langsung ya silakan, terserah Pak Wardi aja deh kayak gitu. Nah ini kan menyulitkan orang nih namanya Pak. Pak buat apa Pak jadinya? Pak lakukan saya belum melakukan apa-apa. Oh iya. Karena saya masih minta si pembaptis bertanggung jawab atas apa namanya pekerjaannya gitu loh. Iya. Saya masih minta dia. Kalau sharing Pak, saya lakukan begini. Kalau dia sungguh-sungguh waktu dibaptis sungguh-sungguh percaya Yesus, saya tidak punya hak untuk membaptis ulang dia lagi. Tapi masalahnya kan, masalahnya dia akan ditolak di catatan sipil karena tidak ada surat. Maka saya buat surat Pak. Itu kan kasus lapangan, saya buat surat. Berdasarkan pernyataannya bahwa orang ini sudah dibaptis secara selam pada tanggal ini. Saya kasih surat. Supaya dia tertolong di catatan sipil. Saya kasih surat itu Pak. Dan saya tidak perlu membaptisnya. Walaupun dibaptis itu bayar kan sebenarnya, lumayan kan. Tapi kita enggak mau begitu. Ya, saya enggak berani Pak baptis orang. Mungkin gini Pak Johan, bisa dijelaskan itu kan Bapak bilang buat surat. Iya. Apakah ada surat atau sertifikat akte yang Bapak keluarkan juga gitu Pak? Karena itu kan penting Pak. Iya. Jadi sebenarnya catatan sipil itu minta bukti pindah agama. Baptis itu, surat baptis itulah bukti bahwa dia pindah agama. Maka saya mengganti bukan sertifikat baptis, saya ganti dengan pernyataan. Pernyataan bahwa dia sudah dibaptis dan saya tanda tangan. Saya tanda tangan, saya ada belangkonya, kertas biasa, saya tanda tangan,
Karena ya nama sama saya baptis dia sudah percaya Yesus. Itu. Tapi ada kasus di mana dia sudah dibaptis tapi tidak percaya Yesus. Saya baptis ulang, Pak. Saya baptis ulang. Kecuali itu, Pak. Iya, iya. Karena Tapi dia kan tidak butuh percaya Yesus. bimbingan dulu, toh, Pak. Iya, betul. Injili dulu, Pak. Betul. Iya, butuh bimbingan dulu. Diinjili. Ya, saya rasa bagus itu tadi, Pak. Kita tidak mengeluarkan surat lagi, hanya kalau diterima surat pernyataan kita, keterangan tadi, kalau diterima oleh pencatatan sipil, bagus sekali, cukup seperti itu saya rasa, Pak. Ya. Kami ada pengalaman ini jemaat. Dia orang non dari Kediri, lalu dibaptis di Denpasar. Tapi tidak dikasih surat baptis, Pak. Dan sekarang dia pindah KTP dari Kediri ke Singaraja. Nah, lalu dimintalah bukti bahwa dia pindah agama untuk ditulis di KTP. Lalu dia tidak bisa ke gereja lama untuk minta itu. Ada juga kejadian minta tapi dibilang, ya kami tidak kenal Anda, siapa Anda. Nah, saya membijaksanai dengan membuat surat. Dengan membuat surat bahwa sesuai pengakuannya dia sudah dibaptis tanggal ini oleh pendeta ini, gereja ini. Bukan gereja saya, gereja ini. Nah, saya kasih surat. Diterima, Pak. Oleh pemerintah. Dan itu sah. Karena ada kop gereja, ada stempel, diterima, sehingga di KTP ditulis agamanya sekarang. Itu, Pak, yang terjadi di lapangan. Oke, cukup menarik, Pak. Ya pasti banyak itu ya di lapangan itu. Ya baik sekali jika itu bisa diterima oleh pemerintah. Nggak menyulitkan kita ya. Kadang-kadang memang yang sulit itu selalu diperhadapkan kepada kita. Ya, jadi itu udah tugas kita memang. Baik, satu lagi supaya kita memenuhi jam kita. Ya sekali lagi, satu lagi saja ya. Walaupun mungkin banyak pertanyaan, saya rasa pasti banyak. Tapi kita ini waktu kita. Baik, silakan Pak Pendeta Simpson Lopo. Ya, saya mau bertanya Pak untuk tentang baptisan itu. Kalau seandainya ada yang sudah pernah dibaptis dengan baptis Islam, lalu kemudian orangnya itu kembali lagi kepada agama yang lama, dan dia ingin lagi untuk kembali lagi ke agama Kristen, apakah perlu untuk kita bimbing ulang dan dibaptis lagi atau tidak perlu, Pak? Itu saja. Oke, bisa Pak Johan nangkap Pak ya? Lanjut Pak. Iya. Memang saya bertanya baptisan yang lama, Pak. Kalau dulu dia baptis kecil, maka kita itu kan baptis kecil, bukan baptis pertobatan. Baptisan yang kita pakai kan baptisan Yohanes, Pak. Yang kita pakai. Baptisan salam itu baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Tapi tidak cukup pertobatan, harus baptisan terima Yesus. Menurut Kisah Rasul atau menurut Matius pasal 28. Jadi kalau dulu sudah dibaptis selam, saya secara pribadi, kalau dia tidak percaya Yesus dulu, maka saya baptis lagi. Karena percaya dibaptis berarti ini menurut tafsiran saya, kalau dia belum percaya Yesus, baptisannya tidak sah. Itu baptisan manusia. Jadi baptisan yang benar menurut Matius 28 atau Markus 16, beritakan Injil, siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi kalau dia belum percaya, maka dia dibaptis. Tapi kalau sudah percaya, saya tidak akan baptis dia. Saya hanya buatkan surat pernyataan. Dibayar, nggak bayar, Pak. Kalau soal itu, saya nggak kasih bayar. Itu Pak Simpson. Iya Pak, ini kasusnya saya dulu ini kan dia sudah dibaptis dengan baptis Islam, lalu kemudian kan dia kembali ke setelah dia kembali ke agama Muslim beberapa tahun, kemudian kan ketemu lagi dengan orang Kristen lah, lalu kemudian dia mau kembali lagi ke
agama Kristen. Nah itu maksudnya itu boleh kira-kira seperti itu dibimbing ulang lalu kemudian dia dibaptis lagi, Pak. Itu kasus unik ya. Ya, kenapa dia balik? Kenapa dia pindah agama? Mungkin dia tidak percaya Yesus, sehingga dia pindah agama. Sehingga Itu baptisannya, ya. Kasusnya itu kan dia dulunya kan dia menikah dengan orang Kristen kan, Iya. lalu kemudian ke agama Kristen, tetapi kemudian cerai, lalu kemudian mereka pisah dan dia kembali ke Muslim, kemudian ketemu lagi dengan orang lain untuk agama Kristen, dan dia mau balik lagi ke Kristen, itu maksudnya, Pak. Ya, kalau saya sih baptis ulang, Pak. Kalau dia tidak percaya Yesus, apalagi dibuktikan dia pindah agama, mungkin dia tidak percaya Yesus, maka baptis ulang. Sayang, Pak, kita kehilangan jemaat dan kehilangan uang. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Iya, kan gitu. Sayang, ini kan jemaat 2 jiwa loh, Pak. Itu yang saya bilang, bahwa kadang-kadang kita lanjut, Pak Santa. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya memang kalau dibicarakan terus nanti sampai malam, memang ini memang sudah perdebatan dari sononya ya. Tapi kita pelan-pelan belajar dengan hati terbuka, ya kita mendengarkan firman Tuhan, tentu nanti kita sampai kepada yang dimaksud Tuhan. Ya. Sebetulnya ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Ya, karena mungkin besok disambung pertanyaannya, Pak ya. Ya, iya. Besok. Apakah boleh bertanya lagi, Pak? Saya sampaikan sekarang aja deh. Nanti jawabannya besok boleh untuk PR. Dalam hal baptisan, apa yang bisa kita boleh ditoleransi dan apa yang tidak boleh ditoleransi. Udah gitu aja dulu, Pak. Besok jawabannya saya tunggu. Ya, Pak Agus sampaikan pertanyaannya ya, supaya jawabannya besok, Pak ya, supaya ya, silakan Pak Agus. Siap. Iya, Pak, ini tentang baptisan itu, Pak. Jadi kami kan kemarin sempat ya ada yang baptis dari Pos PI. Jadi saya sempat sampaikan di Bapak Pendeta Johan. Jadi dari kami itu juga ada jemaat kan yang dulu dipaksa, ya, dia dipaksa ikut baptis, tetapi dia belum percaya sama Tuhan. Tetapi dia ketika dia baptis itu dia nggak dapat surat dari gereja itu. Makanya waktu kami injili, akhirnya dia mengalami Tuhan dan dia merasa ada sesuatu yang beda. Jadi ada gerakan Roh Tuhan. Jadi apa, jemaat ini sampaikan ke kami bahwa kami minta untuk dibaptis. Jadi saya sampaikan bahwa iya, kita baptis itu bukan karena keinginan kita, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, itulah tanda kita untuk kita menerima baptisan itu. Jadi kami jelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita baptis ini karena kita benar-benar kita mau percaya sama Tuhan. Nah, itulah yang akhirnya kami lakukan dan sempat iya, maaf Bapak Ibu ya. Jadi dipersingkat saja Pak Agus ya Pak. Ya, Pak. Iya. Jadi pertanyaannya Pak, apakah kita sebagai hamba Tuhan kan memang nggak boleh memaksa. Jadi itu yang kadangkala kita temui Pak dari jemaat itu, kadangkala ada pemaksaan. Nah itu yang perlu kita hindari. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Tuhan paling tidak kita mengarahkan yang betul Pak. Ya. Ya. Oke, Bapak tunggu jawabannya besok Pak ya. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati Pak. Ya, terima kasih untuk kita semuanya yang sudah melewati waktu-waktu yang panjang, dan saya percaya kita memang semua sibuk dan melelahkan, tapi saya berharap dengan ini juga kita bisa disegarkan, ya, dihiburkan, dikuatkan. Baik, terima kasih untuk narasumber kita Bapak Pendeta Johan.